Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kucuran maghfirat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mudah-mudahan terus kita mendapatkan nafahat, kebaikan-kebaikan yang mendorong, memacu kita untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa menjauhi dan meninggalkan apa yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan bekal kita taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan terbentuk pada diri kita karakter pribadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berbicara tentang takwa, banyak para ulama mendefinisikan takwa. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kita bisa memasuki bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, yang mana tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa melalui pendidikan, melalui madrasah puasa. Bahkan beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa akan memberikan pahala dari apa yang kita lakukan dari puasa kita sendiri. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pahala langsung, memberikan balasan akan puasa yang kita lakukan, maka betapa besar, maka betapa pentingnya pendidikan puasa bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kami sangat tertarik dengan apa yang didefinisikan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah di dalam sebuah kitab Kun min Ahlil Jannah, halaman 25. Beliau mendefinisikan takwa, at-taqwa huwal khauf minal jalil, yaitu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang bertakwa, hatinya selalu diliputi dengan rasa takut apabila tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya senantiasa takut apabila tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tergelincir, terpleset, bahkan masuk kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh aktivitasnya
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dirinya apabila melakukan aktivitas selalu merasa aktivitasnya itu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu bisa juga disebut dengan ihsan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria berikutnya beliau menambahkan dengan al-amal bitanzil. Manusia yang bertakwa, dirinya, aktivitas dirinya, seluruh kegiatannya, maka senantiasa berpedoman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tanzil, Al-Qur'an, yang merupakan pedoman hidup umat manusia. Maka orang yang bertakwa tentunya apabila melakukan selalu berpedoman kepada Al-Quran. Puasa misalnya, dalilnya sudah jelas dalam Al-Quran. Zakat misalnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Perintah haji misalnya juga sudah jelas di dalam Al-Quran. Dan bahkan apabila tidak menemukan dalil tentang apa yang dilakukan di dalam Al-Quran, masih bisa ditemukan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun belum ditemukan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih punya sumber hukum Islam berupa ijma para ulama, yang mana hasilnya dari kesepakatan para ulama juga muaranya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan toh misalnya belum ditemukan dalil ijma dari para ulama, kita masih punya sumber hukum Islam yang lain yang bisa kita gunakan menjadi pedoman di dalam kita beraktivitas, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan dalil qiyas. Itulah seorang yang bertakwa, segala aktivitasnya selalu disandarkan kepada apa yang sudah menjadi dalil dan pegangan yang bersumber dari Al-Quran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hatinya selalu diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatannya selalu berpedoman kepada Al-Quran, maka tentunya kriteria berikutnya yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah adalah al-qanaah bil qalil, ridha bil qalil, menerima dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman, orang yang bertakwa, hatinya selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Bahkan kalau kita kaji, dengan sifat kesedikitan ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan rezeki yang sedikit, maka ada tuntutan, ada motivasi untuk kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah dan barakah. Begitu juga apabila kita diberikan ilmu yang masih minim, maka menuntut kita untuk senantiasa belajar, mengkaji dan bermutolaah serta berdiskusi, bermusyawarah dengan yang lebih alim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kefutuhan dengan kita merasa sedikit apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit itulah menjadikan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah suudzon, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengerti, Maha bijaksana dengan apa yang ada pada hamba-hambanya. Dan yang terakhir, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah memberikan kriteria orang yang bertakwa adalah al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan dirinya apabila kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan dirinya apabila
kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika di alam barzah, bagaimana ketika di alam kubur, dan bagaimana ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di mahsyar nanti. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan definisi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa hidupnya punya orientasi untuk apa setelah dia mati, bagaimana keadaan dia setelah mati, bagaimana ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya. Al-Qayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang orientasi kehidupannya selalu kepada orientasi akhirat, orientasi bagaimana ketika kelak nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Maka itulah definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an, dan juga hatinya senantiasa menerima, berhusnudzon kepada Allah, menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita diberikan waktu, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk persiapan kita apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa, yang kelak dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa dan dapat kami sampaikan di dalam kultum Ramadan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.